Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fani Anggreni. Di video kali ini saya akan membahas materi akuntansi manajemen 1 chapter 4 mengenai job costing. Nah, ini job costingnya adalah job costing part 2. Apa sih bedanya job costing part 1 sama part 2? Bedanya adalah kalau yang part 1, yang part 1 kemarin, kita akan belajar bagaimana cara menghitung cost per unit untuk produk-produk yang dihasilkan dengan menggunakan job costing system. Sementara di job costing part 2, kita akan belajar bagaimana membuat jurnal atas transaksi terkait dengan job costing. Jadi fokus kita di chapter ini atau di bagian ini adalah untuk membuat jurnal. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari konsep terlebih dahulu. Nah, konsepnya adalah dari yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, cost of product atau biaya untuk membuat suatu produk itu ada 3, yaitu direct material, direct labor, dan manufacturing overhead allocated. Kemarin kita belajar pas menghitung yang part 1, manufacturing overhead yang kita gunakan adalah manufacturing overhead allocated. Nah, di sini direct material, direct labor, dan manufacturing overhead allocated, ketiganya akan kita gabungkan menjadi satu, akan kita masukkan ke dalam proses produksi. Maka, saat direct material, direct labor, dan manufacturing overhead allocated kita gunakan untuk produksi, kita akan masukkan ke dalam work in process atau WIP. Nah, jadi kalau udah masuk ke dalam proses, udah jadi work in process nih. Dari work in process kita kerjakan sampai akhirnya WIP ini menjadi finished goods. Jadi setelah selesai dikerjakan menjadi finished goods. Finished goods akan kita lanjutkan, akan kita jual sehingga sold. Jadi ini adalah alur mulai dari direct material, direct labor, dan manufacturing overhead allocated sampai menjadi barang yang telah terjual. Seperti itu. Nah, yang akan kita lakukan di bagian ini adalah kita akan membuat jurnal untuk transaksi mulai dari penambahan direct material, direct labor, manufacturing overhead allocated sampai penjualan barang-barang tersebut. Bagaimana jurnalnya? Mari kita lihat di slide berikutnya. Jurnal yang pertama adalah untuk pembelian dari materials, baik itu direct maupun indirect. Jadi baik dia direct material atau indirect material, untuk pembeliannya jurnalnya adalah materials control pada cash atau accounts payable control. Jadi kalau kita beli material, maka materialsnya bertambah di sisi debit, karena kita beli kan, berarti aset buat kita, maka di debit. Kreditnya adalah cash atau accounts payable, tergantung kita belinya secara tunai atau kredit. Kalau tunai cash, kalau kredit berarti accounts payable. Yang kedua, setelah kita beli materialsnya, jurnal kedua adalah jurnal use of materials, penggunaan dari material atau bahan baku, baik dia direct maupun indirect. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah work in process control, manufacturing overhead control pada materials control. Jadi ketika kita gunakan materialsnya, maka materialsnya akan ada di sisi kredit karena sudah terpakai. Nah, kita masukin ke work in process dan manufacturing overhead control. Dia akan masuk ke dalam work in process control kalau materialnya bersifat direct. Dan akan masuk ke dalam manufacturing overhead control kalau materialnya adalah yang indirect. Jadi kalau penggunaan direct material, kita masukin ke work in process control. Kalau dia indirect material, kita masukin ke manufacturing overhead control. Gitu. Nah, yang ketiga adalah penggunaan labor, use of labor, baik dia direct dan indirect. Nah, untuk labor, jurnalnya hampir sama kayak jurnal yang kedua. Work in process control, manufacturing overhead control pada cash atau accrued payroll control. Nah,
Kapan dia akan masuk ke dalam work in process control? Dia akan masuk ke dalam work in process control ketika labornya bersifat direct. Dan dia akan masuk ke dalam manufacturing overhead control ketika labornya bersifat indirect. Nah, tinggal kita lihat kita bayar pekerjanya tunai atau enggak. Kalau tunai berarti kreditnya adalah cash. Kalau kita masih utang berarti accrued payroll. Accrued payroll ini sama aja kayak salaries and wages payable ya. Jadi sama. Kalian mau pakai bahasa salaries atau wages payable juga nggak apa-apa. Nah, ini 3 jurnal pertama. Materials, pembeliannya, lalu penggunaan materials, dan labor. Kalau kita lihat, ini kalau yang direct pasti akan masuk ke dalam work in process. Jadi direct material masuk ke WIP, direct labor juga masuknya ke WIP. Ya. Nah, lanjut. Totalnya ada kira-kira 11 jurnal, ini baru 3. Lanjut dulu ya. Jurnal yang keempat. Jurnal yang keempat adalah manufacturing overhead incurred atau manufacturing overhead yang terjadi. Nah, ini adalah MOH aktual yang terjadi di perusahaan. Jurnalnya adalah manufacturing overhead control pada cash control dan accumulated depreciation control. Nah, kalau kalian bingung kenapa sih jurnalnya kayak gini, jadi sebenarnya ini adalah jurnal untuk pencatatan beban yang terjadi di dalam perusahaan atau yang lebih tepatnya terjadi di pabrik. Nah, kalau misalkan kita catat biaya depresiasi misalkan, biaya depresiasi bangunan, biasa kita mencatatnya depreciation expense pada accumulated depreciation. Nah, kali ini jurnalnya agak sedikit diganti. Depreciation expense-nya akan kita ganti menjadi manufacturing overhead control. Jadi nanti kalau ada depresiasi, jurnalnya menjadi manufacturing overhead control pada accumulated depreciation control. Jadi expense-nya yang biasa itu diganti sama MOH control. Ini harus selalu dipakai ya kata kontrolnya ya. Jadi jangan cuma manufacturing overhead aja, ini kata kontrolnya harus ditulis juga. Nah, kapan cash dipakai? Cash dipakai ketika terjadi beban di perusahaan yang mengeluarkan cash, misalkan biaya perawatan. Jadi kan biasanya jurnalnya maintenance expense pada cash. Nah, sekarang diganti. Maintenance expense-nya diganti sama MOH control. Jadi nanti jurnalnya manufacturing overhead control pada cash. Gitu. Ya, ini untuk MOH yang terjadi. Jurnal kelima adalah jurnal allocation of manufacturing overhead. Jurnal alokasi dari MOH-nya. Jadi kalau yang kita pelajarin minggu lalu, overhead ini kan kita nggak bisa tahu langsung saat itu berapa jumlahnya. Maka harus dialokasikan. Nah, jurnal untuk mencatat alokasinya adalah work in process control pada manufacturing overhead allocated. Nah, di sini dilihat ya, ini MOH-nya adalah MOH allocated. Maka nih saya bilang kenapa kontrolnya harus ditulis, karena nanti ada perbedaan antara manufacturing overhead control dengan manufacturing overhead allocated. Jadi tetap harus ditulis nih kata kontrol-kontrolnya. Oke, jadi work in process control pada manufacturing overhead allocated. Kenapa masuknya ke WIP? Karena tadi di slide yang konsep itu kan direct material, direct labor, dan manufacturing overhead allocated akan kita masukkan ke dalam work in process. Maka dari itu ini MOH allocated akan masuk ke dalam WIP control. Oke, jurnal yang keenam. Nah, jurnal yang keenam completed and transferred. Nah, jadi ketika kita sudah masukkan ke dalam work in process dan telah kita produksi lebih lanjut, maka barangnya selesai. Ketika barangnya telah selesai diproduksi, sudah completed, maka akan kita pindahkan atau kita transfer ke gudang. Jurnalnya adalah finished goods control pada work in process control. Jadi ketika sudah selesai WIP-nya, maka WIP-nya kita kreditin. Nah, kalau udah selesai jadi finished goods, maka kita munculin finished goods di sebelah debit. Artinya barang jadinya udah ada di gudang. Ini jurnal yang ke-6. Oke, lanjut. Jurnal yang ke-7 adalah jurnal untuk COGS. Nah, setelah barangnya selesai, udah jadi finished goods, kita bisa jual. Jurnal untuk COGS adalah
cost of goods sold pada finished goods control. Ini jurnal COGS biasa ya. Biasanya kan kalian tulisnya COGS pada inventory kalau di akuntansi dasar. Nah, ini sama aja, finished goods-nya itu sama aja ke inventory. Tapi tulisnya finished goods ya, jangan tulis inventory. Karena kalau di Akmen, inventory ada 3 yang kita pelajarin di pertemuan pertama. Oke, jadi ini jurnal COGS pada finished goods. Yang ke-8 adalah jurnal penjualan. Nah, kita udah siap jual, udah catat COGS-nya, kita jurnal penjualan. Jurnal penjualan kayak biasa, cash atau accounts receivable pada sales, tergantung kita jualnya secara tunai atau secara kredit. Oke. Yang ke-9 adalah jurnal expense. Di poin 9 ini kita akan menjurnal semua beban yang terjadinya di kantor. Jadi yang kalau kita ingat kan kita akan pisahkan beban berdasarkan dia terjadinya di pabrik atau di kantor. Kalau yang di pabrik tadi akan masuk ke jurnal yang keempat, yang MOH incurred. Nah, kalau yang terjadinya di kantor akan kita masukkan ke jurnal yang ke-9. Jurnalnya adalah expense pada cash. Expense-nya nanti tinggal dijabarin aja, misalkan ada misalkan ada office rent expense, atau misalkan ada property tax expense tapi yang diperuntukkan untuk kantor. Nah, itu akan kita catat semua di poin 9 ini. Jadi semua biaya yang terjadinya di kantor akan kita jurnal di poin 9. Oke, nah yang ke-10 adalah jurnal over atau under allocated. Nah, jadi setelah kita catat semua jurnal-jurnal transaksinya, kita akan melihat nih, tadi kan kita udah melakukan alokasi MOH di awal kan. Nah, kita mau lihat apakah alokasi yang kita lakukan itu bersifat over allocated atau under allocated. Gimana sih cara tahunya dia over atau under allocated? Caranya adalah dengan membandingkan MOH aktualnya atau MOH kontrolnya dengan MOH allocatednya. Nah, kalau MOH allocated lebih besar dari MOH actual atau nanti MOH kontrolnya, maka hasilnya adalah over allocated. Tapi kalau MOH allocatednya lebih kecil dari MOH actual atau MOH kontrolnya, maka ini adalah under allocated. Jadi kalau allocated lebih besar berarti over. Allocated lebih kecil, maka under, gitu ya. Over allocated dan under allocated. Nah, nanti jurnalnya kalau over allocated adalah manufacturing overhead allocated pada COGS atau cost of goods sold dan manufacturing overhead control. Kalau under allocated, jurnalnya adalah manufacturing overhead allocated COGS pada manufacturing overhead control. Nah, kalau kita lihat di sini jurnalnya sebenarnya sama ya. Bedanya adalah pada letak COGS-nya atau cost of goods sold-nya. Nah, sekarang saya jelasin dulu kenapa sih jurnalnya seperti ini. Manufacturing overhead allocated itu kenapa di debit? Karena kita mau tutup si MOH allocated-nya. Jadi jurnal ke-10 ini kita mau close. Kita mau tutup si MOH allocated dan MOH control. Sesuai yang pernah kita pelajari, kalau jurnal penutup, maka kita harus meletakkan jurnal tersebut atau akun tersebut di sisi sebaliknya. Nah, tadi kalau kita lihat di jurnal yang kelima, MOH allocated letaknya adalah di sebelah kredit. Maka kalau kita mau tutup, kita akan taruh MOH allocated di sebelah debit. MOH control, kalau kita lihat dari jurnal yang kedua, ketiga, dan keempat, adanya di sebelah debit. Nah, kalau kita mau tutup, kita akan taruh dia di sebelah kredit. Jadi kita akan taruh di sisi sebaliknya. Ya, sama ya. Nah, kalau misalkan ini over allocated, berarti kan over allocatednya lebih besar nih. Karena over allocatednya lebih besar, maka COGS-nya harus kita kurangin. Bebannya harus kita kurangin. Tapi kalau under allocated, berarti yang pernah kita alokasiin itu lebih sedikit atau kekecilan. Maka kita harus tambahin bebannya, maka COGS-nya di debit gitu. Jadi ini kenapa jurnal over allocated dan under allocated seperti ini. Nah, ini adalah jurnal job costing, totalnya ada 10 atau 11 jurnal, seperti itu. Ini harapan saya adalah kalian memahami cara menggunakan jurnalnya atau memahami logika jurnalnya. Jangan hanya dihafal,
karena kalau dihafal kalian nanti nggak akan ingat kalau ditanya lagi gitu. Jadi kalau bisa dimengerti ya, dipahami gitu. Oke. Sekian materi job costing part 2-nya. Boleh di playback kalau kalian masih bingung. Jangan lupa di like and subscribe. Thank you.